Cuman secara dibandingkan dengan ekonomi outputnya atau PDB itu rendah banget dibandingkan sama negara-negara yang lain. Dan yang terakhir yang paling penting, menurut kita tahun depan itu tuh komoditas khususnya kayak energi masih akan bagus ya. Jadi ingat, Indonesia itu adalah negara pengekspor komoditas. 60% jualan kita adalah komoditas. Jadi ketika negara lain itu ibaratnya lagi stres, harga batu bara naik, harga CPO naik, harga nikel naik, kita senang karena jualan kita semua. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi optimistiknya. Next. Nah, yang jadi PR adalah gini sih sebenarnya. Masih sama sentimen global itu tadi. Sama yang kedua kita agak hati-hati adalah normalisasi harga komoditas. Investor akan bereaksi heboh nggak sih kalau ibaratnya harga batu bara mungkin kayak turun ke 300 atau 250. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita resiko yang paling utama ya. Next. Mungkin kita bisa masuk ke bagian valuasi. Next lagi. Oke, ini penting slide-nya menurut kita. Jadi kita selalu melakukan valuasi itu ada banyak lah metodologinya. Cuman karena saya metodologinya top down, saya melihat ibaratnya alokasi asetnya dulu. Gimana kita mengevaluasi IHSG? Itu yang paling penting. Pertama, saya selalu menggunakan pendekatan yang namanya adalah Price Earnings Valuation Band. Mencoba melihat valuasi IHSG kalau 5 tahun terakhir tuh gimana sih? Kalau 10 tahun terakhir tuh gimana sih? Nah, jadi kalau yang kanan bawah masih tahu bahwa ketika IHSG kemarin ya levelnya 7.000, itu posisi IHSG itu tuh lebih mahal 1 kali standar deviasi dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir. Selalu ingat bahwa kalau seandainya IHSG itu valuasinya lebih tinggi plus 1 kali, plus 2 kali, ada resiko bahwa kayak dia bisa turun. Karena selalu ingat, valuation always back revert to its mean. Dia akan kembali ke rata-ratanya. Jadi ketika udah plus 2 kali, plus 1 kali, jangan masuk. Indeks sudah mahal. Cuman ketika kita indeksnya udah minus 1 kali, itu yang ibaratnya di bawah garis-garis hitam ya, itu udah murah sebenarnya. Cuman ingat, minus 1 kali itu potensinya masih bisa turun lagi. Karena kalau waktu itu zamannya COVID, indeks itu bisa turun ke level minus 4 kali standar deviasinya dia ketika tahun 2020. 2008 juga sama. Nah, jadi risiko itu masih ada ya. Pak, kalau misalnya minus 2 kali standar deviasi berapa Pak? 6.500. Itu entry point yang menarik walaupun masih bisa turun. Cuman indeks intinya udah lumayan murah. Nah, cuman itu gambarannya. Next. Nah, ini ngasih tahu aja sebenarnya kalau kita melihat berdasarkan price to book value, itu tuh sebenarnya IHSG pun. Jadi gini ya. Nasdaq turun sampai 33%, S&P 25%, market di Eropa turun semua. Indonesia year to date itu somehow masih lumayan flat dan positif tipis ya sebenarnya. Nah, karena ibaratnya indeks lain itu turun dalam, investor atau fund manager berkata, gila, mendingan saya masukin ke US aja ya, atau Eropa aja ya, yang ibaratnya tuh dari sisi valuasi udah lumayan murah. Nah, makanya karena ibaratnya kayak dari sisi Indonesia valuasi masih lumayan mahal, itu yang sebenarnya jadi concern. Jadi kalau kita melihat berdasarkan price to book value, kita tuh secara price to book diperdagangkan 2 kali, yang lain 1,7 kali. Nah, jadi resiko itu yang sebenarnya saya lihat nih, pasti saya selalu ya, ketika jadi fund manager dilihat, saya tuh penting banget melihat yang namanya value and profitability index. Valuasinya mahal nggak sih? Dia bisa generate profit apa enggak? Nah, itu yang sebenarnya jadi pertimbangan penting. Jadi next. Nah, ini gambaran aja, mungkin nggak clear ya, cuma saya ngasih gambaran aja dengan pendekatan yang ngejelimet gitu ya. Saya nggak mau terlalu panjang di sini, mungkin kita bisa setelah ini diskusi ya. Apa sih cara saya, teknik saya untuk melakukan valuasi IHSG? Cuman ini ngasih gambaran bahwa buat IHSG kita target di level 7.428 dengan 3 pendekatan berdasarkan intrinsic valuation, berdasarkan relative valuation, berdasarkan historical valuation. Jadi itu. Nah, saya intinya nggak mau terlalu agresif dulu. Posisinya di kuartal 1. Kenapa? Karena masih ada resiko suku bunga naik, at least sampai Maret atau April. Setelah Maret dan April, kita harus lihat dulu posisinya. Karena di situ ada ruang si Fed itu nggak akan naikin lagi suku bunganya. Pressure-nya harusnya udah agak sedikit reda di situ. Jadi itu mungkin secara timing ya, walaupun kita ibaratnya melakukan
timing investment kan susah sebenarnya. Cuman itu bisa dibilang adalah salah satu entry point secara timing yang lumayan tepat. Oke, jadi mungkin itu next. Mungkin kita langsung ke topiknya aja sebelum nanti dari tim saya akan menjelaskan buat dari sisi masing-masing sektor. So in overall saya suka tadi ya, kita udah bahas juga, saya suka sektor perbankan. In overall saya suka perbankan, kenapa? Karena perbankan itu ibaratnya tuh dia yang paling gede bobotnya di ISG. 50% dari kapitalisasi pasarnya si perbankan itu. Jadi kalau kita lihat kayak BCA turun, Mandiri turun, ya market pasti turun. Dan ibaratnya itu yang menurut kita kalau secara fundamental juga masih bagus. Kenapa? Ya kalau buat perbankan, laba tahun depan itu masih bisa tumbuh. Dua alasannya. Kalau kita lihat bank, buat yang khususnya bank-bank BUMN, buku 4 gitu ya, bank itu tuh makin efisien. Kelihatannya gimana? Cost to income ratio mereka makin turun. Jadi ibaratnya kayak, masih makin bagus nih, makin bagus. Terus yang kedua adalah ada ruang bank itu bisa nurunin beban provisi. Nah, jadi itu yang menurut kita, bank ini harusnya masih bagus ya, trennya masih bagus. Terus yang kedua, kita suka sektor energi. Energi itu contohnya apa? Batu bara, gas, atau minyak. Kita masih suka batu bara. Karena gini ya ceritanya si batu bara. Harga mungkin bisa normalize ya, mungkin ke level 250 atau 300 gitu ya. Cuman kalau kita lihat itu PR antara Rusia sama Ukraina itu masih panjang. Kayak contohnya tadi ya, kalau kita lihat kayak si Amerika sama si Jerman udah kirim armored vehicles, kirim bantu si Ukraina. Jadi perang ini tuh menurut kita masih panjang, jadi disruption itu masih PR. Nah, habis itu kalau kita lihat kelangkaan energi itu tuh masih jadi cerita di tahun 2023. Jadi kita masih suka. Ketiga, kita suka sektor consumer goods ya, karena secara tadi historical kita lihat dia yang paling bagus. Dan yang kedua sebenarnya sekarang itu kan ekspektasi ceritanya adalah harga komoditas itu akan normalisasi. Gandum, gula. Nah, itu kan yang bikin laporan keuangan perusahaan-perusahaan konsumer hancur di kuartal kedua. Cuman kalau itu ibaratnya bisa turun, harusnya labanya bagus. Itu. Yang terakhir adalah telco. Kenapa saya suka ceritanya telco? Jadi telco itu tuh cerita tahun depan adalah 5G. Nanti buat tender lelang itu akan dibuka yang 800 MHz, 700 sampai 800 sampai 3100. Nah, ingat bahwa untuk mengimplementasikan 5G kita tuh butuh 3 spektrum. Yang low band, mid band, sama high band. Nah, jadi kalau tahun depan itu bakal ditender, menurut kita akan positif. Translasinya gimana? Selalu akan ada pertumbuhan dari sisi volume data. Akan ada revenue stream baru yang keluar. Artificial intelligence, cloud computing, dan lain-lain. Dan yang kita suka sama telco adalah gini. Posisi sekarang, itu kompetisi nggak separah dulu. Bayangin gini. Dulu, Telkom itu agresif banget masuk ke pasar. Dia kayak pemimpin pasar, market leader, cuman harganya dibanting banget. Kelihatannya gimana? Mereka punya nama paket Unlimited Max 110.000 buat paket 55 GB, 2,2 rupiah per 1 megabyte. Padahal si Excel itu ngasihnya 4 rupiah, si Indosat itu ngasihnya di level 3 sampai 4 rupiah. Market leader itu kan biasanya ngasih premium pricing kan. Mereka ibaratnya bikinlah kompetisi ini parah banget, sampai ibaratnya di kota-kota besar pangsa pasar mereka bisa bagus nih dengan program Unlimited Max itu. Nah, translasi sekarang adalah si pangsa pasarnya udah naik, tinggal gimana mereka monetize-nya. Nah, itu yang sebenarnya menurut kita, kompetisinya makin bagus. Nanti mungkin dari analis telco kita akan menjelaskan yang detailnya seperti apa. Oke, mungkin kita akan jelaskan secara detail dari tim kita. Mungkin akan dimulai dari Akil atau Felix. Ya, makasih semuanya. Baik, setelah perkenalan dengan dulu, selanjutnya kita akan membahas dari sektor komoditas. Sebenarnya tidak jelas lagi ya, di sepanjang tahun 2020 yang lalu, ternyata harga batubara kita itu meningkat tinggi, level sekitar 365 di bawahnya ya, ini naik 158% dari tahun lalu. Dan demikian juga dengan harga batubara non domestik ya, karena memang kenaikan harga batubara tersebut ini didorong adanya konflik di Eropa Timur,
serta sanksi ekonomi yang diterima oleh Rusia dan menjadikan adanya supply shock batubara di global. Dan kemudian eskalasi geopolitik tersebut ini dapat batubara Rusia di sana bawah, di mana ekspor batubara Rusia ini mengalami kontraksi dalam dua kuartal terakhir, dan di sisi lain impor batubara dari kawasan Eropa Barat dalam tren kenaikan karena penggunaan PLTU kembali oleh negara-negara dari Eropa Barat ya, seiring dibusuknya suplai gas dari Rusia sebagai balasan atas sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara G7. Next slide. Dan di satu sisi, kalau kita lihat di kuartal tahun 2021 yang lalu, terjadi krisis energi di India dan juga di China ya, dan ini terlihat dari rendahnya inventory batubara di PLTU besar di kedua negara tersebut. Dan di satu sisi, pada kuartal akhir-akhir ini terjadi peningkatan stok inventory batubara di kedua negara tersebut karena ini untuk guna mencegah terjadinya krisis energi yang terjadi pada tahun 2021 yang lalu. Dan di satu sisi kita melihat ya bahwa dengan adanya reopening ekonomi di China ini meningkatkan konsumsi listrik di negara tersebut. Dan oleh karena itu pemerintah China ini berencana untuk melakukan pembangunan PLTU ya sebesar 165 gigawatt yang akan direncanakan pada tahun 2023 ini. Dan di satu sisi hal tersebut ini berpotensi bahwa permintaan batubara terhadap dari negara-negara tersebut ini masih relatif kuat ya, karena ini juga menjadi salah satu sumber dari permintaan batubara untuk kebutuhan kelistrikan. Kemudian next slide. Dan dari domestik Indonesia, pemerintah Indonesia ini sudah kembali ya meningkatkan target produksi batubara di tahun 2023 ini menjadi 494 juta ton ya, dimana ini naik hampir 5% dibandingkan target di tahun 2020 yang lalu. Karena melihat masih tingginya kebutuhan di pasar global, dan di satu sisi ini ketatnya pasokan batubara global ini juga masih terjadi ya. Dan yang paling penting adalah bahwa pemerintah ini juga memastikan bahwa suplai batubara untuk kebutuhan PLN untuk kelistrikan di domestik ini harus terjaga dan juga mencegah adanya larangan ekspor yang terjadi pada Januari di tahun 2022 lalu. Dan untuk sektor batubara di tahun ini kami masih melakukan overweight ya, yang mana ditopang oleh yang pertama dari adanya potensi gangguan cuaca yang dapat mengganggu giaran dari operasional tambangan. Kemudian yang kedua masih bergantungnya negara-negara di kawasan Eropa Barat pada PLTU yang menjadi energi alternatif di luar dari PLTG. Dan yang terakhir peningkatan kapasitas PLTU di China. Namun patut diperhatikan ya terkait adanya potensi eskalasi politik di Eropa Timur dan juga easing dari hubungan China dan juga Australia yang mana ini dapat meningkatkan kembali suplai batubara global sekaligus menjadi downside risk di sektor ini. Dan untuk topik di sektor coal mining ini kita ada ya dengan rekomendasi baik dengan target pas di 4.500, 4 PI 6,2 kali tahun 2023. Next slide. Kemudian yang ya, untuk topik kita dari Adaro yang mana kita melihat bahwa Adaro ini cukup intens ya dalam melakukan diversifikasi bisnis ke sektor non-coal. Misalnya Adaro ini masuk ke bisnis PLTU ya, di mana mereka punya PLTU Bima Sena di Batam dengan kapasitas 2 kali 1000 MW, yang mana ini sudah beroperasi sejak akhir Agustus tahun 2022 yang lalu. Dan kemudian Adaro juga melalui ADMR anak usahanya juga melakukan pembangunan smelter aluminium di Kalimantan Utara serta melakukan penandatanganan MOU dengan Hyundai ya untuk melakukan suplai aluminium. Dan di satu sisi Adaro juga masuk ke Go Green ya, di mana melakukan penambahan kapasitas dari PLTS sebesar 468 kW peak ya di Kalimantan Tengah, di mana ini sekaligus menjadi PLTS floating terbesar di Indonesia untuk saat ini. Dan kami sebenarnya memandang bahwa diversifikasi bisnis ke non-coal tersebut ini menjadi salah satu upaya perseroan dalam menurunkan ketergantungan akan bisnis batubara yang cukup fluktuatif. Dan selanjutnya dari sektor metal mining ya Kak. Untuk sektor metal mining kita memiliki berbagai macam komoditas ya. Misalnya mulai dari nikel, kemudian ada emas dan juga harga timah. Dan untuk nikel sedikit yang balik bahwa di sepanjang tahun 2020 yang lalu harga nikel ini ratanya mencapai 25.000 USD per tonnya ya. Ini naik cukup banyak 38% secara tahunan karena didorong oleh peningkatan permintaan seiring reopening ekonomi di global. Dan di satu sisi adanya suplai nikel yang cukup
berkurang ya dari diberikannya sanksi kepada Rusia sebagai akibat dari perang di Ukraina di Eropa Timur pada tahun 2020 yang lalu. Dan selain itu juga lonjakan harga nikel pada tahun lalu ini didorong adanya short squeeze di bursa LME. Dan kalau bisa kita lihat untuk stok nikel akhir di 9 months tahun lalu ini mengalami kenaikan ya seiring dengan pelemahan permintaan dari China yang pada waktu itu memperlakukan lockdown ekonomi. Dan untuk harga nikel di tahun ini sebenarnya kami masih melihat ada ruang pelemahan ya, karena di satu sisi salah satu sumber demand dari nikel yang di stainless steel ini cukup negatif ya, cukup bearish tonnya, di mana dari tahun ini cukup adanya potensi produksi steel karena kita lihat bahwa pembangunan properti di China, kemudian dari harga bahan bakunya bisa seperti minyak dan juga lainnya ini relatif melonjak, sehingga ini kemudian menurunkan kepercayaan dari pelaku pasar di stainless steel untuk mengurangi produksinya di tahun ini.